Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, kelas 5A khususnya SDN Ciluncat 1 ya. Semoga pada pagi hari ini dan juga seterusnya kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pelajaran matematika, materi tentang pecahan ya, masih tentang pecahan karena ini banyak materinya dan submaterinya banyak. Tapi jangan lupa sebelum belajar kita harus selalu berdoa dulu kepada Allah, meminta keberkahan dan juga meminta kelancaran ya. Dan bagi yang non-muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, silahkan kita berdoa dulu, khususnya untuk muslim, membaca surat Al-Fatihah dan sholawat 3 kali. Alhamdulillah, jika telah selesai berdoa, ya kita lanjutkan saja ke materi. Tapi sebelumnya, Bapak akan menyampaikan beberapa pesan ya. Ketika sekarang kan belajar harus di rumah nih. Harus di rumah supaya kalian mengikuti ya apa arahan dari Bapak nih. Misalnya mencatat, menulis, merangkum dan juga tugas-tugas yang lainnya ya, supaya dikerjakan. Karena nanti insya Allah ketika masuk sekolah itu akan Bapak periksa ya, baik itu catatan ataupun tulisan-tulisannya yang telah Bapak arahkan. Baiklah, kita langsung saja ke pembelajaran menyederhanakan pecahan. Tapi sebelumnya perlu diingat ya, masih ingat kan bilangan prima? Ya, mudah-mudahan masih ingat. Dan bagi yang mungkin sudah agak-agak lupa, ya ini ada di sini ya, nanti ditulis nih. Bilangan prima itu diantaranya itu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya ya. Ada 17, 19 pokoknya dan seterusnya. Itu tidak berujung ya karena banyaknya. Tapi yang ini Bapak tulis atau yang perlu kalian nanti tulis ya, minimal paling tidak segini saja. Tapi kalau misalnya mau lebih silakan. Ya misalnya bisa dibantu oleh orang tua, oleh kakak misalnya, atau oleh saudara, boleh silakan. Ini hanya sampelnya saja karena ini ada hubungannya dengan nanti menyederhanakan pecahan. Silakan kalian bisa menulis yang ada di video ini. Jika sudah ditulis bilangan primanya dan diingat, kita lanjutkan saja pembahasan mengenai menyederhanakan pecahan. Contoh, sederhanakanlah pecahan berikut ini. Ingat ya, kalau misalnya mengerjakan latihan, terutama matematika itu memakai pensil ya. Jadi kalau salah bisa dihapus. Tapi kalau pakai pulpen, kalau salah tidak bisa dihapus, paling pakai tipek, nanti coret-coret tipeknya. Jadi pakai pensil. Kecuali jika mencatat atau menulis contoh atau menulis catatan itu boleh memakai pulpen yang warna hitam ya, biar seragam yang warna hitam. Ya, kita lanjutkan saja. Di sini ada contoh nomor 1 yaitu 12/10. Maka harus disederhanakan ya. Nah, ini sederhanakanlah pecahan berikut ini. 1, 12/10. Maka kita langsung saja kerjakan dengan menandai angka-angka ini dengan bagi. Karena kan hubungannya dengan pembagian. Nah, baginya dengan angka berapa? Baginya dengan angka atau dengan bilangan prima yang terkecil dulu. Ingat, dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yang bisa membagi kedua angka ini antara 12 dan 10. Harus dua-duanya ya. Tidak bisa misalnya 12 bisa dibagi oleh angka prima itu, sementara 10 tidak, itu tidak bisa. Jadi harus dua-duanya.
Nah, kita coba dulu bilangan prima, kita lihat lagi. Nah, bilangan prima kita lihat lagi. Ya. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, ada 11, ada 13. Nah, yang paling kecil di sini adalah 2. Kita coba dulu ya. Dengan 2. 2, oh bisa. Kita tulis 2, kita tulis 2. 12 dibagi 2 berapa? 6. Ya, betul, itu 6 ya. Selanjutnya 10 dibagi 2, 5. Nah, seperti ini. Ini ya. Nah ini 6 dan 5 itu apakah bisa dibagi lagi? Kita coba. 6 bisa bagi 2. Bisa, tapi 5-nya yang tidak bisa. Kita coba bagi bilangan prima dengan 3. 6 bisa bagi 3, tapi 5-nya tidak bisa dibagi 3. Kita coba dengan 5. 6-nya tidak bisa, 5-nya bisa. Itu berarti tidak bisa dibagi lagi. Ya udah, berarti ini adalah hasil akhirnya. Nomor 2. Contoh yang nomor 2. 10 dibagi 20. Sama ya. Ini kita coba dulu bagi 2. Ini juga bagi 2. 10 bagi 2, 5. 20 bagi 2, 10. Ini ya. Nah, kita cek lagi. Masih bisa dibagi. 5 bagi 2 tidak bisa. Jangan pakai 2 lagi bilangan primanya. Coba pakai 3. 5 bagi 3 tidak bisa lagi. Maka kita langsung coba lagi memakai bilangan prima berikutnya, yaitu 5. 5 bagi 5, oh bisa. 10 bagi 5, sepertinya bisa. Ya, kita langsung saja bagi 5. Nah, bagi 5 ya, dua-duanya. Pembilang dan penyebut harus sama angka yang membaginya. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. 1/2. Ini sudah kecil seperti ini, tidak mungkin kalau bisa dibagi lagi. Maka ini adalah hasil akhir. Selanjutnya contoh soal nomor 3. 24/32. Maka ini bagi 24 bagi berapa? Kira-kira bagi berapa ya? Bisa gitu bagi 2. Karena ujungnya bilangan genap, 4 dan 2 itu pasti bisa dibagi 2. Maka kita bagi 2. Kita bagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Selanjutnya per 32 dibagi 2. Kita simpan saja 16 ya. Seperti ini ya. Nah, sepertinya ini angka masih besar nih. Kemungkinan bisa dibagi lagi. Nah, Pak, bagi berapa? Nah, yang tepatnya itu kita bagi lagi dengan angka yang sama, angka 2 ya. Selama masih bisa, maka gunakan angka itu. Kita coba. Ini masih genap ternyata 2 dan 6, maka masih bisa dibagi 2. Jadi, bila si bilangan prima jika masih bisa membagi angka yang telah disederhanakan ya, maka terus saja pakai angka itu. Ini 2 itu masih bisa terus dipakai. Jangan langsung pindah ke 4 dan seterusnya, jangan. 2 saja dulu yang dipakai ya. Ya, sudah, kita lanjutkan. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 16 bagi 2 sama dengan 8/8. Ternyata 6 dan 8 itu sepertinya bisa dibagi lagi. Bagi lagi saja. Bagi 2 lagi, terus saja bagi 2. Kalau masih bisa ya. Tetapi kalau misalnya tidak bisa, maka terus melanjut ke angka atau bilangan prima berikutnya. 3, 5 dan seterusnya. Seperti nomor 2 ini kan. Pertama itu dibagi 2. Selanjutnya tidak bisa dibagi 2 lagi, 5 dan 10. Maka langsung saja dibagi 5. Ya, karena angka 5 ini bisa membagi 5, bisa membagi 10 gitu langsung. Ya. Ini terus. 6 bagi 2 adalah 3. Tuh. Selanjutnya 8 bagi 2 adalah 4. Nah, ini kita lihat dulu. Apakah 3 bisa bagi 2? Sepertinya tidak ya. Kita langsung menuju ke bilangan prima 3. 3 dibagi 3 sepertinya bisa ini 3.
Tetapi 4-nya kita coba. 4 bagi 3 tidak bisa. Makanya kalau misalnya ada salah satu yang bisa, salah satu tidak bisa dibagi oleh angka itu, maka tidak bisa digunakan angka itu untuk membagi pecahan tersebut untuk disederhanakan. Berarti mentok sudah. Berarti ini adalah hasil akhir. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. 9/12. Nah, kita coba dulu 9 itu dengan dibagi 2. 9 itu termasuk bilangan ganjil. Oh, tidak bisa dibagi 2. Maka jangan memakai bilangan prima 2. Tapi coba bilangan prima berikutnya kita coba. 9 dibagi 3. Oh, ternyata bisa. 12 bagi 3. Bisa juga, maka kita langsung saja bagi 3 gitu ya. Nah, jadi tidak selalu membaginya itu 2. Kalau memang tidak bisa dengan 2, ya dengan angka yang lain. Seperti ini, 9/12 tidak bisa dibagi 2. 12-nya bisa mungkin bagi 2, tapi 9-nya yang tidak bisa. Maka angka yang bisa membagi 9 dan 12 itu adalah angka 3. Ya, bilangan prima 3. Nah, langsung saja 9 dibagi 3 yaitu 3. 12 dibagi 3 yaitu 4. Jadi 3/4. Oh, ternyata sama ya dengan yang nomor 3. Ya, ternyata sama. Jadi seperti ini ya. Ini adalah hasil akhir. Jadi kalau sudah 3/4, ini tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti ini sudah hasil akhir. Silakan kalian tulis contohnya ya yang ada di video ini. Jadi sekarang yang harus ditulis itu yang pertama ya, untuk mengulang saja bilangan prima. Ini silahkan kalian tulis. Ingat di buku catatan matematika yang biasa ya, buku catatan biasa. Jangan disatukan dengan tematik yang ada di binder. Selanjutnya yang harus ditulis itu yaitu ini contoh yang barusan Bapak jelaskan. Ini silahkan kalian tulis ya, dari menyederhanakan pecahan sampai ke contoh soal nomor 4. Silahkan kalian tulis, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Nanti akan Bapak berikan soalnya. Nah, untuk soal kalian kerjakan di kertas binder 1 lembar, tapi tidak dimasukkan ke dalam binder, disatukan atau dikumpulkan dengan tugas-tugas yang sebelumnya ya, yang kemarin, tugas matematika yang kemarin dan tugas yang nanti akan dikumpulkan. Jangan dulu dimasukkan binder ya, jangan dimasukkan Snellhecter dulu ya, tapi nanti kalau udah dinilai baru masukkan map Snellhecter. Jadi tugas-tugas yang telah dinilai semuanya masukkan ke dalam map Snellhecter, karena nanti kelengkapan tugas-tugas akan diperiksa ketika masuk sekolah. Dan buku binder atau buku catatan matematika yang lainnya itu khusus untuk catatan saja ya, khusus untuk catatan saja. Ingat, segala kertas-kertas yang ada nilainya itu masukkan ke dalam map Snellhecter. Dan buku binder atau matematika yang terpisah itu, buku bahasa Sunda, buku yang lainnya itu khusus untuk catatan saja. Jadi supaya rapi ya, belajar rapi dari sekarang kelas 5 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti Bapak akan memberikan soal latihannya. Jadi latihannya nanti Bapak akan tulis latihan 2 mungkin ya, karena sudah mau 2 latihan ya. Latihan 2 nanti berlanjut sampai latihan berapa nanti berlanjut. Jadi sistemnya seperti itu. Jadi supaya dapat diketahui latihan berapa saja yang ada. Misalnya kalian nanti latihan berapa saja yang mengerjakan dan yang tidak mengerjakan, nanti kelihatan ya. Semoga dapat dipahami.
Semoga kalian mengerti dan tetap semangat ya. Jaga selalu kesehatan.